Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ride Enjoy. Kali ini saya mau membagi tips referensi untuk bagi teman-teman yang baru pertama kali akan mulai touring, mungkin lagi belajar touring atau sekedar mencari referensi kira-kira touring yang ideal tuh bawaannya seperti apa. Ini menurut referensi dari analisa saya selama perjalanan touring beberapa kali dan juga pengalaman, dan saya akan membahas dari sisi resiko, dari sisi persiapan supaya touringnya juga nyaman. Satu hal yang menarik dari kegiatan touring atau berkendara dengan motor itu tidak terbatas oleh usia. Jadi mau berapapun usia teman-teman, mau udah senior, mau baru bergabung, selama siap mentalnya, siap jiwanya, dan ngerti apa itu touring, saya rasa oke-oke aja. Termasuk juga gender. Sekarang teman-teman sudah tahu banyak banget motovlogger, banyak banget teman-teman rider dari teman-teman wanita yang juga membagikan pengalamannya. So, udah siap untuk ikut referensi touring berikut ini dan siapkan perjalanan kalian. Tips yang mau saya bagi adalah tips persiapan. Kira-kira kalau kita mau melakukan perjalanan touring, tentu kalau touring itu bukan bermotor dalam kota ya. Jadi bermotor yang cukup jauh atau bisa jadi yang jauh sekali. Persiapan apa aja yang perlu dipersiapkan supaya kita bisa lebih matang dalam merencanakan perjalanannya. Saya bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah tentang persiapan destinasi dan tujuan. Yang kedua adalah persiapan motornya itu sendiri. Ya udah pasti ya, namanya touring naik motor, yang disiapin pasti motornya. Yang ketiga persiapan aparel, apa aja yang mesti kita kenakan, apa yang wajib kita bawa. Dan terakhir persiapan dari kesehatan atau fisik dari ridernya itu sendiri. Di bagian yang pertama, saya akan membahas tentang destinasi, perjalanan, dan bagaimana kita memilih durasi perjalanan yang baik. Destinasi perjalanan sebenarnya bebas. Teman-teman harus ketahui bahwa bermotor itu adalah bukan seberapa cepat sampai destinasinya. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu jalur-jalur yang mesti dilewati. Kalau destinasinya saya rasa hampir semuanya umum. Kalau mau yang gampang cari destinasi-destinasi umum kayak tempat-tempat wisata. Tapi naik motor itu uniknya adalah kita bisa cari destinasi yang hidden gem. Jadi yang kadang-kadang tempatnya juga nggak bisa dijangkau dengan mudah dengan menggunakan pesawat, kereta, ataupun dengan mobil. Tapi biasanya seperti dengan bermotor. Kayak apa sih? Kayak mungkin di puncak-puncak bukit atau puncak-puncak gunung. Atau masuk ke daerah-daerah yang memang tidak ada jalan aspalnya. Dengan bermotor biasanya akan menjadi lebih mudah dan lebih menarik melihat dari sisi pandang yang lain. Namun teman-teman juga harus perhatikan bahwa perjalanannya itu ada rutenya, ada perjalanannya. Silahkan cari referensi yang nyaman buat teman-teman. Mau mencari jenis perjalanan seperti apa, apakah yang aspal, apakah yang masuk ke jalur-jalur kecil, apa yang ke pedesaan, atau even mencari yang hidden gem seperti tadi saya sampaikan. Banyak referensinya di YouTube, jadi teman-teman supaya tahu kira-kira rute perjalanannya itu seperti apa yang akan saya lalui. Jadi jangan sampai berharapnya dapatnya hidden gem tapi tiba-tiba jalannya misalnya gravel, rusak parah, terus teman-teman nggak siap dan ngerasa kecewa. Dan touring itu adalah menikmati semua perjalanannya dan semua prosesnya untuk mencapai destinasi tersebut. Berikutnya namanya juga touring panjang. Jadi dalam touring tuh pasti kita akan butuh tempat istirahat, akomodasi penginapan, dan juga kita bagaimana memilih akomodasi penginapan yang sesuai. Sebenarnya tidak ada referensi atau tidak ada tips yang spesifik harus menginap di tempat yang seperti apa. Mau di hotel silakan, mau di guest house silakan, mau di homestay silakan, pakai platform apapun juga silakan. Namun yang teman-teman mesti perhatikan, kadang-kadang tempat akomodasi penginapan itu juga menjadi destinasinya kita juga tuh untuk menikmati perjalanannya. Jadi pastikan akomodasi itu adalah bukan yang terlalu mewah ataupun terlalu mahal, karena pada prinsipnya kalau kita hanya numpang lewat di satu kota, kita hanya numpang tidur, atau juga jangan terlalu yang budget sehingga kualitas tidur teman-teman menjadi terganggu. Jadi perhatikan teman-teman, apakah itu adalah kota transit atau itu memang adalah kota tujuan, sehingga budget hotel atau penginapan akomodasinya bisa disesuaikan. Dan yang terpenting adalah menjadi tempat yang baik untuk bisa beristirahat, menyiapkan gear, dan juga tentunya nyaman. Yang nggak kalah menariknya adalah membahas tentang jarak tempuh. Kira-kira yang ideal dalam satu hari saya tuh harus menempuh berapa jauh, berapa lama, dan seperti apa pembagiannya. Saya akan membagi ke dalam 3 zona. Jadi ada namanya zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Zona hijau atau yang saya bilang adalah zona aman. Ini adalah jarak tempuh antara 100 km sampai dengan 300 km. Ini adalah jarak aman.
Yang zona kuning ini adalah jarak tempuh tentu di atas 300 km sampai dengan 400 km. Dan yang terakhir, zona merah atau yang saya bilang ini adalah zona limit, di mana ini memakan atau menggunakan jarak sebanyak 400 sampai dengan 500 km dalam satu hari. Apa bedanya di zona hijau, kuning, dan merah yang saya maksud? Di zona hijau tentu ini adalah zona yang nyaman untuk kita berkendara dengan jarak maksimal 300 km. Di zona kuning, di mana kita sudah mulai ada reaksi-reaksi fisik tuh, atau juga sudah mulai merasakan kelelahan, atau kalau bahasa kerennya fatigue gitu ya. Jadi di zona 300-400 ini, di mana kita sudah mulai negosiasi tuh dengan diri kita. Apakah sudah mulai kena microsleep, atau mulai ngerasa tidak nyaman, tangannya pegel, dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada di zona warna kuning. Sedangkan di zona warna merah ini biasanya kalau kita ngejar untuk sampai di titik yang terjauh, seperti kayak misalnya kita mau ketemu dari Jakarta sampai dengan Jawa Timur atau sampai ke Bali, tentu kita akan menggunakan zona merah ini untuk bisa mempersingkat waktu. Kenapa harus ada zona limit? Supaya kita tahu kira-kira saya harus ada di kota mana dengan jarak kurang lebih 500 km dalam satu hari. Kalau saya asumsikan 500 km di dalam channel saya itu seperti dari Jakarta sampai dengan Jawa Tengah, seperti sampai Jogja itu kurang lebih 500 km-an. Atau teman-teman bisa menggunakan referensi yang kedua, jadi tidak hanya jarak tapi juga waktu. Dalam satu hari direkomendasikan untuk tidak riding lebih dari 12 jam. Ini bukan bicara tentang kuat-kuatan ya. Kalau misalnya kuat-kuatan sih saya rasa siapapun bisa lebih riding dari belasan jam. Tapi idealnya karena kita mau menikmati perjalanan, 12 jam adalah waktu yang ideal untuk bisa menikmati sebuah perjalanan touring. Supaya kita bisa recharge lagi, kita bisa enjoy setiap momennya dan tidak tergesa-gesa untuk sampai satu tujuan. Jadi tinggal pilih teman-teman, ada di zona hijau, kuning, atau merah, atau 12 jam sesuai dengan kenyamanan teman-teman masing-masing. Tips berikutnya dalam memilih perjalanan, saya tidak merekomendasikan untuk melakukan perjalanan dari sore ke malam. Karena akan lebih baik perjalanan itu dilakukan dari sisi resiko, dari subuh ke terang. Kalau misalnya pun emang mau berangkat di waktu gelap, ketimbang dari sore ke malam. Antara lain alasannya adalah karena kita juga mau menikmati perjalanan. Sekali lagi, perjalanan akan bisa dilihat dalam suasana terang, bukan dalam suasana gelap. Selain resiko yang lebih tinggi, tidak ada yang dilihat. Dan sesuai dengan kenyamanan teman-teman, sekali lagi ya. Tapi kalau saya sangat menghindari riding di malam hari karena dua pertimbangan tersebut. Yang kedua, ini adalah tentang persiapan motornya. Orang suka bilang bahwa kalau mau riding pastikan motornya sehat. Apa sih pengertian dari motor sehat? Saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama adalah tentu oli mesin. Oli mesin ini nggak harus selalu baru kok teman-teman. Kalau teman-teman bisa merencanakan perjalanan akan berapa jauh dan masa pakai oli teman-teman masih cukup dan masih dalam periode servis sebelumnya, saya rasa oke-oke aja. Tapi kalau teman-teman sudah lupa catatannya kapan terakhir ganti oli, memang ada baiknya silakan olinya diganti. Karena perlu diingat, kalau misalnya kita riding katakan 3 hari, berarti dalam 3 hari berturut-turut dalam durasi yang panjang, motor kita akan diforsir untuk menggunakan semua kemampuan mesinnya untuk bisa mengantar kita dari satu titik ke titik berikutnya. Sehingga pelumasan yang baik akan juga memberikan performa yang baik untuk motor teman-teman. Yang kedua adalah tabung radiator. Tabung radiator bagi teman-teman yang punya pendingin cairan mesinnya, pastikan radiatornya tuh terisi dengan baik, karena kalau kita riding di siang hari biasanya panas, durasi yang panjang membuat mesin panas. Pastikan jalur sirkulasi pendinginan mesinnya bekerja dengan baik dengan terisinya air radiator di cadangan radiator reservoir atau di tabung cadangan teman-teman. Silakan dicek ya, kalau motornya yang matic agak sulit tuh karena tidak terlalu terlihat ada di bagian bawah. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah kondisi dari V-belt atau juga rantai. Bagi teman-teman yang ada motor matic atau motor yang rantai, dicek apakah sudah perlu diganti, apakah sudah getas, atau hanya perlu penyetelan saja. Berikutnya juga sistem pengereman. Kanvasnya itu sudah tipis atau masih tebal. Lalu minyak remnya itu apakah sudah perlu diganti atau tidak. Taunya diganti atau tidak, idealnya setelah 2 tahun itu dilakukan pergantian secara rutin supaya pengeremannya bisa optimal menghindari rem blong.
Kalau sampai remnya blong, ingat ya, jangan disiram disnya, biarin aja, ditunggu sampai dengan dingin, lalu bisa dikendarain lagi dengan aman. Tapi supaya prepare dari awal, diganti aja minyak remnya kalau memang dirasa sudah lama tidak pernah ganti, supaya dengan aman. Yang berikutnya untuk persiapan motor adalah lampu-lampu instrumen. Teman-teman, usahakan lampu-lampu instrumen ini terlihat dengan baik, berfungsi dengan benar. Jadi ada lampu utama, ada lampu jauh, ada lampu sein, dan juga ada lampu belakang. Kalau mau pasang lampu tambahan, silakan, asal tidak membebani kelistrikan dari motornya dan dirasa memang perlu buat teman-teman, silakan digunakan. Tapi untuk pemilihan warna dan penggunaannya, pastikan gunakan dengan yang sesuai dengan aturan. Karena instrumen lampu itu adalah alat komunikasi kita kepada orang lain saat kita touring dengan rombongan ataupun touring jarak jauh supaya kita tetap aman. Yang berikutnya juga adalah tapak ban. Teman-teman harus diperiksa apakah kembangannya masih baik, tekanan anginnya juga masih cukup atau tidak. Dan yang terakhir adalah selalu membawa kunci-kunci toolkit, terutama juga untuk emergency kit seperti pompa, seperti pelumas rantai, senter, sampai kalau di kendaraan saya dalam touring saya selalu membawa alat pemadam api ringan atau APAR untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, persiapan aparel. Kira-kira kalau touring itu apa sih mesti saya bawa, apa yang harus saya pakai? Prinsipnya sebenarnya seperti kita traveling pada umumnya. Kalau touring, semakin efisien perlengkapan yang kita bawa, itu kan semakin baik. Jadi alokasikan pembawaan pakaian kita ataupun juga baju yang dibawa sesuai dengan durasi touringnya dan tidak membawa pakaian berlebihan karena semakin simple, sekali lagi semakin baik. Menggunakan safety riding apparel yang baik seperti helm full face yang tertutup karena semakin rapat semua anggota tubuh kita saat touring terutama jarak jauh akan semakin baik ketimbang pakai half face. Lalu pakai sarung tangan yang menutup seluruh bagian jari tangan kita. Lalu menggunakan celana riding, kalau memang bisa punya budget yang ada protektornya akan lebih baik untuk meminimalisir resiko, dan menggunakan sepatu tertutup, bukan sepatu kain tapi sepatu yang aman dan tertutup. Cukur-cukur kalau pakai sepatu riding yang emang spesial khusus buat touring. Lalu jas hujan, jangan lupa untuk dibawa. Jas hujan tuh kalau buat saya referensinya adalah saya lebih senang jas hujan dengan berwarna cerah seperti kuning, hijau Tosca ataupun juga orange karena warna-warna ini adalah warna yang membantu penglihatan pengendara jarak lain atau orang lain saat dalam situasi yang memang tidak mendukung sehingga kita lebih mudah dikenali oleh orang lain dalam jarak jauh terutama yang di dalam mobil yang terbatas pandangannya. Dan ingat ya teman-teman, himbauan dari saya adalah saat riding, saat dalam kondisi hujan, jangan sekali-sekali menggunakan sandal. Lebih baik sepatu kita basah daripada kita pakai sandal lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, jari kita akan lebih berharga daripada hanya sebuah sepatu yang basah. Jadi no sandals saat lagi hujan demi kebaikan kita semua. Yang berikutnya yang jarang dibahas oleh orang adalah saat riding sebenarnya semakin kita terbebas dari ikatan-ikatan. Jadi sebaiknya tidak membawa tas sebaiknya diikat di motor. Dan juga tidak menyimpan barang-barang tajam di dalam saku, celana, dan juga kantong baju seperti kunci, bolpen, dan sebagainya agar saat terjadi hal-hal tidak diinginkan, tidak ada yang memperburuk keadaan. Jadi kalau memang ada kunci, kalau memang ada hal-hal yang mungkin benda keras, sebaiknya disimpan di dalam tas saja supaya anggota tubuh ini lebih rileks dan lebih bebas saat kita berkendara. Ingat, kita riding bisa belasan jam dalam satu hari dengan jarak yang sangat panjang. Jangan lupa untuk meninggalkan nomor emergency kalau kita touring dalam berkelompok atau tinggalkan nomornya di dalam kendaraan Anda supaya orang bisa mengenali dan meminta pertolongan bantuan saat hal-hal yang diperlukan membantu kita. Lalu gunakan intercom, alat komunikasi di helm yang juga membantu kita kalau memang bisa untuk berkomunikasi antar rider supaya komunikasi jarak menjadi lebih baik. Dan gunakan warna-warna cerah tadi yang saya bahas ya, atau ada reflektornya supaya kita bisa dikenali oleh pengendara yang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah persiapan kesehatan. Ya tentu ya kalau misalnya kita mau riding nggak sehat, ya ridernya kan harus nomor satu. Kita mau enjoy, jadi kita juga harus memperhatikan kesehatan. Yang pertama adalah syarat bahwa kita boleh berkendara dengan baik atau touring panjang. Kita dalam keadaan sudah cukup istirahat minimal 5 jam. Istirahat malam ya, sudah 5 jam istirahat dengan cukup. Dianggap bahwa kita mampu untuk riding dalam satu hari. Tujuannya apa? Menghindari micro sleep teman-teman.
menghindari kelelahan yang berlebihan, dan kita bisa menikmati perjalanannya. Ingat, kita mau happy, kita mau enjoy. Jangan sampai kita ada touring tapi kita merasa tersiksa, kita merasa seperti ada beban saat melakukan perjalanan. Dan dianjurkan lelah tidak lelah, setiap 2 jam maksimal 3 jam dalam sekali perjalanan kita break sekitar 15 menit untuk bisa memantau titik fokus kita supaya kita menghindari micro sleep dan kita tetap bisa sampai tujuan dengan selamat. Memahami situasi-situasi yang bisa menyebabkan micro sleep. Jadi mungkin asupan gula yang terlalu tinggi, mungkin ada makanan-makanan tertentu, kalau emang dirasa menunjang kita untuk merasa ngantuk, sebaiknya dihindari. Dan terakhir, jangan paksakan diri teman-teman. Ini cuma referensi, pada akhirnya adalah lakukan riding senyamannya teman-teman supaya bisa enjoy perjalanannya. Ingat, touring kita mau menikmati perjalanan, mau mencari happy, mencari pengalaman. Jadi ini adalah referensi saya untuk teman-teman. Mau touring kemana? Jangan lupa ya, share di kolom komen dan ceritakan juga tips-tips versi teman-teman. Happy touring, enjoy riding, dan safe ride selalu. Thank you for watching.